Menekuni dunia pupuh sebetulnya sudah dari saya SD. Saya mengikuti pasanggiri lomba pupuh. Cuma kebetulan pas waktu itu, waktu SD, saya mengikutinya pupuh buhun. Nah, lalu beranjak ke SMP, saya disuruh ikutan pasanggiri lagi. Dulu itu mewakili kabupaten saya ya, di Ciamis. Nah, waktu kelas 1 SMP itu pasanggiri pupuh rehan ini, karya Bapak Yuswira Direja. Bin, yuk mulai latihan di ruangan studio. Dari mana? Aku habis dari rumah. Macet tadi, maaf ya. Santai. Iya, Sambil nunggu aku pun aja ya. Iya, benar. Oke. Kalau persiapan sebelum pupuh biasanya saya olah vokal terlebih dahulu seperti ya kayak humming gitu, vokal a i u e o biar vokalnya jelas gitu. Lalu riak, vibrasi kayak ombak kayak gitu-gitu, ornamentasinya gitu, belajar ornamentasi. 1, tarik nafas. 2, 3, 4, 5, tahan. 6, 7, 8, 9, 10, keluarkan. Kalau proses latihan itu tergantung gimana kapan dipertunjukannya gitu. Ya kalau udah mepet nih, jadi terus aja latihan gitu. Nah kalau masih punya waktu panjang ya mungkin ada jeda. Sekarang keluarkannya memakai vokal a i u e o ya, tapi dengan jelas. A i u e o, a i u e o. Oke, siap. Kita mulai. 1, tarik nafas. 2, 3, 4, 5, tahan. 6, 7, 8, 9, 10, keluarkan. A I U E O, 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 A i u e o. Oke, kamu paling kuat ya. Seringnya 1 minggu itu bisa sampai 3 kali. Cuman kalau belajar di rumah bisa sampai setiap hari. Karena langsung kalau latihan pupuh tuh aku spontanitas aja gitu Kak. Jadi nggak harus dijadwalin, tanpa aku sadari aku lagi latihan gitu. Cuman kalau intensnya di kampus atau ada kegiatan latihan di luar kampus juga, itu kadang-kadang bisa sampai 3 kali dalam seminggu. Terus selanjutnya kita seperti yang awal-awal, tapi dikeluarkannya dengan membaca notasi ya, Layung Sari. Minatila dalalatina. Siap. Kita mulai. 1, tarik nafas. 2, 3, 4, 5, tahan. 6, 7, 8, 9, 10. Minatila dalalatina tinamida daminatilala. Pupuh Raihan kan berkelompok gitu. Ada layutan suaranya gitu, ada suara 1, suara 2 yang pasti memerlukan latihan yang lebih rutin.
Pupuh, kalau kita secara singkat aja, adalah salah satu jenis seni suara ya. Sebetulnya basic pupuh itu adalah di sastra, ilmu sastra. Namun dalam perkembangannya pupuh itu bersanding dengan musikal, dengan lagu gitu ya. Nah, pupuh setelah masuk di wilayah Sunda itu berkembang cukup signifikan. Artinya bahwa pupuh itu mengejawantah ke berbagai daerah di Sunda. Itu bisa dijadikan idiom atau sumber kreatif para musisi Sunda ya dulu. Misalnya kalau ke daerah Tasik itu ada Ciawian, kemudian juga Pager Ageng, kemudian juga Garut tuh Cigawiran, dan Cianjuran juga itu salah satu seni suara daerah khas masing-masing di Jawa Barat ya, dari Cianjur khususnya. Itu dalam struktur lagunya itu ada pola-pola pupuh. Pola sastra pupuh itu terbatasi oleh yang disebut guru wilangan. Guru wilangan itu adalah menunjukkan kata, jadi jumlah bilangan kata gitu. Budak letik bisa ngapung itu 8 ya. Budak letik bisa ngapung gitu. Nah, kemudian guru lagu adalah kata yang menunjukkan akhir bunyi. Jadi budak letik bisa ngapung 8 kata, ujungnya U gitu. Babakung na tengah peting 8 I gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian juga dari 17 pupuh yang ada di Sunda yang sering digunakan dalam seni-seni suara tembang Sunda dari tadi ya Cianjuran, Ciawian, Cigawiran, Pager Agengan itu menggunakan pupuh KSAD. K itu singkatan Kinanti, S itu Sinom, Dangdang Gula ya, dan Asmarandana gitu ya. Ada empat jenis pupuh yang dominan yang digunakan di wilayah Sunda. Oke, pupuh raihan sebetulnya itu saya buat, anggaplah itu sebagai salah satu upaya inovasi ya. Itu tahun 2004 ya, kalau tidak salah 2004-25 lah akhir, 2004 akhir, 25 awal. Itu salah satu secara ide atau gagasannya adalah saya bertolak dari bukan teori ya katakanlah sebuah teori. Ada yang disebut change of culture. Jadi itu ada bahwa budaya itu sifatnya dinamis ya, ada perubahan. Nah, kemudian juga ada teori karuhun Sunda, ada disebut nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Ngindung ka waktu itu mengikuti waktu dan mengikuti ke zaman gitu. Nah, ini adalah salah satu rujukan yang saya gunakan untuk membuat pupuh raihan dan juga beberapa karya yang lainnya. Nah, yang kedua, di samping mengkonservasi juga untuk menginovasi gitu, agar para kaum milenial supaya mengenal gitu loh. Tapi yang paling yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kaum milenial bisa menarik gitu ya. Kita tidak bisa loh menyalahkan mereka karena kita nyaris tidak punya sistem ya sebagai barrier, sebagai pertahanan budaya. Di satu sisi penetrasi dari luar sana kuat, sementara strategi kebudayaan kita lemah gitu. Jadi tidak ada filterisasi. Nah, atas fenomena seperti itu lahirlah sebuah ide-ide gagasan bagaimana pupuh sebagai produk masa lampau udah ratusan tahun yang lalu sebagai salah satu identitas musik Sunda bisa eksis gitu. Nah, ini pupuh raihan ini adalah sebagai bridge untuk jembatan untuk memperkenalkan sambil mudah-mudahan mereka tertarik gitu.
hayang ngaung lir manuk dadali lain arek sombong tapi niat dina jero hate hayang nyangking ilmu ning sajati babaki ka negeri sangkar negeri makmur hayang ngapung lir manuk dadali lain arek sombong tapi niat dina jero hate hayang nyangking ilmu ning sajati babakti ka negeri sangkan negeri makmur putra Bima gagah Turaspati estu ngincong pamor unggal tanding musuh eleh wae pancen tugasna ngabela negeri satria pinilih hamung pantang putra Bima gagah Turaspati estu encong pamor unggal tanding musuh eleh wae pancen tugasna ngabela negeri satria pinilih hamung pantang mundur Saya senang sekali, sangat bersyukur langsung bisa bertemu langsung bersama Bapak Ius dan bisa belajar lebih dalam lagi mengenai Pupuh Raihan ini. Ya. Rasa
Ajen inajen budaya keur ngasah budi pekerti sanajan geus robah zaman sing bisa ngegelkeun diri dina zaman industri parigal tur loba ilmu kudu ngasah pangabisa jauh tina tuna diri pancet diri bari iman ka pangeran. Pupurahin itu ngaraeh, merubah, sangkan alus gitu. Kan itu dalam kamus Sunda. Jadi itu merubah, menginovasi atau mungkin lebih jauhnya mengaransemen gitu, agar lebih bagus gitu, ya. Agar lebih baik, agar lebih bagus gitu ya. Mangsana minggu budaya. Di dalam pupurahan ini lagu-lagu yang buhunnya nggak ditinggalkan gitu, gitu aja. Jadi walaupun dalam pupuh yang aslinya yang tradisi ya itu lantunannya. Nah yang berbeda adalah untuk merubahnya adalah yaitu yang tadi merubahnya melalui aransemen vokal. Pangaruh budaya batur Brak cangking ajen ki Sunda sangkan pancet ajen di. Nah ini mudah-mudahan kehadiran Pupuh Raya hari ini adalah salah satu alternatif menambah khasanah kebudayaan Sunda, khususnya dalam musik tradisi Sunda, gitu ya.